Kali ini kita akan kulik tuntas apa aja sih yang udah dilakuin, yang udah dikerjain sama ketiga pembicara hebat kita di daerahnya mereka masing-masing. Dan tentu aja teman-teman bisa nanya langsung sama pembicara kita hari ini. Untuk yang pertama, mungkin saya minta ketiga pembicara kita untuk menghidupkan videonya dan mengaktifkan audionya supaya teman-teman bisa interaksi langsung sama ketiga pembicara kita hari ini. Dan mungkin Mas Hanif bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang ada pada hari ini. Silakan. Oke. Halo teman-teman, suaranya kedengeran ya? Kedengeran, Mas. Halo? Oke. Selamat malam. Halo teman-teman. Dan selamat ulang tahun juga untuk Rumah Milenials yang ketiga berarti ya. Dan selamat datang teman-teman semua. Selamat datang dan selamat belajar buat malam hari ini. Mohon maaf saya tadi terlambat, tapi ternyata pas ya waktunya ya. Tadi habis ngisi dari acara lain. Baik, hari ini kita akan banyak belajar dan banyak diskusi seru. Bukan saya jadi narasumber, tapi saya mungkin akan banyak sharing dan siapa tahu saya dapat juga insight menarik dari teman-teman semua. Salam kenal teman-teman semua. Oke, thank you Mas Hanif. Untuk selanjutnya saya minta Mas Angga mungkin untuk memperkenalkan diri lebih dulu kepada teman-teman. Bisa mengaktifkan video dan audionya. Atau Mas Angga, apakah sudah? Halo Mbak, maaf, bener, lagi setting. Boleh. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita diskusinya interaktif aja ya. Jangan ragu buat nanya ke ketiga pembicara kita hari ini. Oke, Mas Angga udah bergabung. Silahkan Mas Angga, boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kenalkan, nama aku Angga Fauzan, salah satu wakil divisi juga di Rumah Milenial di bidang sosial kemasyarakatan dan merupakan founder dari komunitas Boyolali Bergerak. Nanti kita bakal diskusi bareng-bareng. Ditunggu semangatnya. Makasih, thank you Mas Angga. Sama-sama. Oke, ini Mas Agis sudah bergabung di Zoom kita hari ini. Halo Mas Agis. Halo Mas Agis, apakah sudah bisa diaktifkan audio dan videonya? Sudah Mbak, sorry ya. It's okay. Bisa perkenalkan diri sudah, dulu. Mbak. Sebentar. Koneksi. Sambil menunggu, mungkin sambil di kolom chat, teman-teman yang ikut hari ini bisa absen dulu gitu. Halo, saya ini dari kota ini gitu. Biar kita bisa saling kenal juga. Oke, Mas Agis sudah bergabung. Silakan mungkin Mas Agis bisa langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mohon maaf karena baru balik dari kandang tadi. Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Nur Agis Aulia. Jadi jadi saya peternak domba dan kambing. Owner dari Jawara Farm. Saya asli dari Serang, Banten. Aktivitas sekarang banyak di Serang, gitu. Jadi kalau sekarang sih lagi sibuk persiapan kurban aja. Itu aja Mbak. Sebentar. Ya, Masya Allah, udah mau hari raya kurban, jadi hari-hari tersibuk ya, Mas? Mendekati. Betul sekali. Oke. Betul. Ketiga pembicara kita udah memperkenalkan diri, dan teman-teman juga udah mulai banyak nih yang bergabung di sini. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi diskusi kita yang berikutnya. Di sini udah ada 3 pembicara yang masing-masing profilnya itu beda-beda banget ya. Ada yang dari bisnis, ada Mas Agis yang peternak domba gitu ya Mas, lagi panen ya Mas, dekat dulu. Ada juga Mas Angga Fauzan yang juga founder dari Boyolali Bergerak. Mungkin
Mas Hanif dulu kali ya, bisa jelaskan gitu ke teman-teman yang ada di sini sharing apa sih komunitas atau inisiatif yang Mas Hanif lagi bikin di daerah gitu, dan apa yang dilakukan dari inisiatif yang Mas Hanif bikin tersebut. Silahkan Mas Hanif. Oke, malam semuanya. Lagi kenalkan aku Hanif dari The Local Enablers, lebih tepatnya di bidang education ya. Jadi TLE ini, singkatnya TLE. TLE ini kita mulai ada itu tahun 2000, udah 5 tahun, berarti 2015 ya, 2014 akhir lah. 2014 akhir ini akhirnya muncul The Local Enablers. Jadi apa itu TLE? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu. Jadi The Local Enablers ini semacam, kita sebutnya tuh ekosistem. Kenapa kita sebut ekosistem? Karena awalnya sebenarnya bentukannya komunitas ya, komunitas. Tapi kalau komunitas itu kan kesannya kayak tertutup atau mungkin tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua orang bisa ikutan begitu. Nah, kalau kita sebutnya ekosistem, karena kenapa? Karena mungkin di dalam local sendiri itu banyak sekali berbagai jenis atau tipe atau segmentasi masyarakat yang join ke kita, dan di sana kemudian kita bertukar informasi, bertukar pengetahuan, knowledge, sharing di sana begitu. Jadi kita bilang ekosistem yang bergerak di bidang social innovation gitu. Jadi buat inovasi-inovasi sosial, khususnya anak-anak muda itu oleh teman-teman TLE kayak gitu. Singkatnya itu dulu mungkin ya, nanti kita akan ngomong panjang. Oh ya, atau sekalian aja ya. Jadi TLE ini awal berdiri itu tahun 2015 atau 2014 akhir. 2014 akhir itu sebenarnya berawal dari kegelisahan kita. Gelisah karena banyak awal-awal anak-anak muda ya, mahasiswa-mahasiswa itu pusing kalau menjelang akhir masa studi atau mungkin masa-masa mahasiswa tingkat akhir begitu ya. Bingung kira-kira setelah lulus ini kira-kira mau ngapain lagi ya gitu ya. Kan biasanya kayaknya sampai sekarang kayaknya jadi permasalahan ya. Nah, kan biasanya anak-anak setelah wisuda itu ada yang upload, ada update status gitu ya. H+1 jadi pengangguran. Nah, itu kan sedih banget ya. itu jadi fenomena yang kayaknya anak-anak muda, padahal mahasiswa loh gitu. Maksudnya mahasiswa sendiri kan berapa persen kayaknya dari seluruh masyarakat Indonesia punya kesempatan untuk sarjana begitu ya. Tapi justru malah sarjana itu sendiri yang malah bingung mencari pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya itu aku sebenarnya buat PPT, tapi sebenarnya nggak apa-apa, aku ngobrol aja ya. Nah, hadir itu jadi awal-awal kenapa nih anak-anak ini harus ngapain ya. Akhirnya kita ngumpul buat komunitas, belajar tentang bisnis, sampai akhirnya kita mulai membesar, banyak dilirik oleh teman-teman. Dan kemudian tahun 2014 itu kita ikut, karena kita di Jatinangor ya. Jatinangor itu Kabupaten Sumedang, dekat-dekat sama Bandung. Nah, karena kita Jatinangor, kita malas kalau setiap hari, kan kita kalau misalnya ilmu atau hal ke Bandung itu kan dapatnya dari Jatinangor ya, dari Bandung gitu ya. Jadi kita banyak main ke Bandung, belajar pertama-tama sama BCCF, Bandung Creative City Forum. Itu awal-awal banget BCCF itu berdiri, masih Pak RK, Pak Ridwan Kamil, Kang Fikri Sakari, sekarang Mbak Tita. Nah, kita akhirnya banyak belajar dari sana, dan akhirnya sampai hari ini komunitas ini terus berjalan dan terus tumbuh. Kita selalu sebutkan kita ekosistem karena semangatnya adalah belajar bareng kayak gitu. Ya bisa dibilang kita semacam social business hub lah begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bingung abis lulus mau ngapain, daripada nganggur, daripada gabut, mending belajar bisnis bareng sama Mas Hanif gitu ya Mas, buat Bandung dan sekitarnya. Oke, thank you Mas Hanif. Ya, thank you Mas Hanif. Mungkin selanjutnya Mas Agis bisa kasih tahu ke teman-teman apa yang Mas Agis bikin di daerah, terus kira-kira apa yang dilakukan sama komunitas yang Mas Agis bikin. Nah, oke, makasih Mbak Desi. Jadi kalau saya sih sebenarnya memang kita fokus di pembangunan desa ya Mbak. Jadi memang berawal dari saya dan teman-teman menyadari bahwasannya tingkat dulu ya, mungkin awal-awal 2013 ini kan dulu di Banten gitu kan, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan paling besar itu hanya di desa.
Nah, kita sempat kemudian terjun ke desa. Saudara, apa sih yang menyebabkan di desa itu tingkat pengangguran dan kemiskinannya besar begitu? Nah, ternyata ya banyak sebenarnya hipotesa yang kemudian kita kita uji ya. Pertama mungkin karena minim inovasi. Nah, waktu itu ternyata wah luar biasa inovasi, kemudian hasil riset dan segala macam begitu kan bermunculan. Tapi faktanya memang tidak teraplikasikan dengan baik. Berarti memang di desa itu tidak istilahnya tidak teroptimalkan potensinya bukan karena minim inovasi ataupun teknologi begitu. Karena faktanya teknologi inovasi banyak, memang pengaplikasiannya kurang. Nah, kemudian yang kedua, hipotesa yang kedua adalah mungkin di desa karena minim dana begitu. Ternyata salah juga gitu. Ada dana desa, kemudian ada dana dari provinsi, kemudian kabupaten, bahkan dari CSR perusahaan juga menyasar untuk pembangunan desa. Tapi faktanya di desa seperti itu. Banyak sumber daya yang tidak optimalkan. Nah, ternyata memang di titik kemudian kita menemukan bahwasannya di desa itu ya kenapa kemudian potensi yang paling besarnya adalah di sektor agro gitu, pertanian tidak teroptimalkan dengan baik, sehingga ini yang kemudian menjadikan masyarakat desa pergi keluar ke kota misalkan, kemudian banyak anak-anak muda juga yang kemudian meninggalkan desanya ya. Ternyata memang karena begitu, karena memang minim orang terbaik yang ada di desa. Nah, sehingga adanya potensi, adanya peluang di desa itu tidak teroptimal secara maksimal. Nah, makanya kemudian komunitas berdiri intinya sebenarnya awalnya adalah ingin coba apa yang kemudian kita bisa lakukan di desa gitu ya untuk mengoptimalisasikan potensinya. Dan 80% mungkin kita juga tahu ya di desa itu potensinya sektor agro ya paling besar begitu. Nah, akhirnya kemudian kita optimalkan dengan beberapa pola bisnis baik peternakannya maupun pertaniannya, sehingga kemudian kita melihat ternyata luar biasa gitu ketika ini bisa dikembangkan dengan skala bisnis yang betul-betul dikelola dengan profesional, ini bisa menghasilkan. Nah, sehingga ketika di desa itu potensi yang paling besar itu teroptimalkan, ini otomatis gitu ya, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, sehingga goal awal kita gitu kan dulu di Banten gitu kan ya ingin coba menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, semoga bisa berhasil begitu. Nah, awalnya dari situ. Jadi ini latar belakang kemudian komunitas Banten Bangun Desa sekarang lebih kepada agropreneur muda begitu muncul begitu Mbak. Dan sekarang kegiatan kita ya memang real bisnis di sektor agro di desa-desa gitu ya. Ada di 8 kabupaten kota memang, tapi banyaknya di selatan Banten, misalnya di Pandeglang, Lebak, Serang gitu. Nah ini Mbak, komunitas kita ya, kita lebih kepada ini sebenarnya, scale up. Jadi bagaimana kemudian teman-teman yang kemudian terjun masuk ke desa, kemudian kita mulai men-scale up potensi-potensi agro, bisnis yang memang bisa kita jalani baik dari hulu sampai hilir, dari budidaya maupun sampai pasca panen kita sikat begitu. Nah, itu yang kita lakukan dan karena memang intinya ketika sektor agro gitu kan kemudian bisa berjalan, kemudian bisa tumbuh, berkembang secara otomatis begitu kan ya. Geliat ekonomi di desa juga mulai gitu kan, sehingga banyak lapangan kerja yang bisa diisi gitu kan. Sekarang luar biasa ini, banyak teman-teman saudara-saudara kita yang di Jakarta pada balik gitu kan ya. Malah kembali ke desa ya Mas ya? Ya, pada balik ke desa dan ternyata saya baru sadar gitu, ternyata beberapa di Kabupaten Pandeglang, Lebak itu ya mereka akhirnya ke sawah, nyangkul dan segala macam. Artinya sebenarnya penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian itu lebih besar. Dan memang faktanya di Indonesia ini kan 3 besar ya penyerapan tenaga kerja yang paling besar yaitu sektor agro begitu. Dan ini memang jarang sekali mungkin di blow up begitu ya, karena yang selalu dicitrakan di sektor agro di desa itu ya hanya mungkin menjadi petani itu ya miskin dan segala macam, padahal ini luar biasa potensinya. Dan ini real gitu ya ketika memang ingin berbicara tentang pembukaan lapangan pekerjaan di desa, karena desa penduduknya banyak dan memang butuh lapangan pekerjaan. Itu mungkin Mbak dari saya awalan. Thank you Mas Agis. Jadi udah beralih yang cari pekerjaan ke kota, malah orang kota nyari kerja ke desa ya, melalui inisiatif yang dibikin sama Mas Agis. Ya. Untuk selanjutnya, Mas Angga, mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman tentang Boyolali Bergerak, itu apa yang dikerjakan sama teman-teman di Boyolali Bergerak. Silakan Mas Angga.
Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Saya di sini bersama guru saya, Mas Agis. Jadi sebelumnya Boyolali Bergerak itu dibangun sekitar tahun 2016, ketika waktu itu saya lagi kuliah di Bandung, tingkat akhir, dan saya sebenarnya merasa ya, waktu itu saya berpikir, sebentar lagi saya selesai kuliah, maka sebentar lagi akan saya bekerja, dan kemungkinan besar saya akan bekerja mungkin di kota besar lagi ya, nggak di kampung saya di Boyolali, karena banyak hal lah, mungkin dari lingkup pekerjaannya, lowongan pekerjaannya, pendapatan, dan sebagainya banyak banget. Dan dari situ saya mencoba untuk mengamplifikasi bahwa sejatinya bisa jadi ratusan atau mungkin ribuan pelajar Boyolali lainnya merasakan hal yang sama gitu. Maksudnya mereka SMA selesai di Boyolali, habis itu mereka kuliah keluar Boyolali ke kampus-kampus berbagai macam di Indonesia. Habis itu mereka kerja juga di luar Boyolali gitu ya. Dan dari sini muncul satu pertanyaan. Kalau gitu anak-anak muda yang Boyolali yang keren-keren ini banyak yang keluar dong, banyak yang nggak mengabdi di kampung halamannya dan sebagainya. Cuma di satu sisi saya juga berpikir bahwa nggak bisa kita melulu untuk memaksakan atau membuat skema tertentu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, untuk uh, membuat apa ya, bargaining position yang kuat lah agar mereka tetap mau kembali di Boyolali dan sebagainya, karena secara realita juga kayak gitu, lapangan pekerjaan mungkin gak banyak, terus kemudian ya banyak hal tadi seperti yang saya sebutkan. Akhirnya muncullah satu gagasan bagaimana anak-anak muda Boyolali ini dimanapun mereka berada, sejauh apapun mereka berada, mereka tetap bisa berkontribusi pada kampung halaman. Nah, premis sederhananya tuh kayak gitu. Oleh karena itu, waktu itu kami bangun komunitas Boyolali Bergerak, kecil-kecilan awalnya, mulai dari kegiatan-kegiatan yang ya donasi apa dan sebagainya. Cuma tanpa disangka gerakan tersebut lama-lama semakin membesar. Kami sudah ngebangun sekitar 4-5 taman pendidikan Al-Quran di 5 desa di Boyolali. Kemudian saat ini Boyolali Bergerak juga sudah bergerak di sekitar 10-11 kecamatan di Boyolali. Titik gerakan kami sudah sejauh itu. Terus setiap tahunnya kita udah merangkul ratusan pelajar, kemudian kami ngasih beasiswa bulanan, ada mentoring juga ke perguruan tinggi, kemudian kami juga ada sisi ekonominya dengan kami ngasih permodalan warung angkringan kepada orang-orang yang kurang mampu di Boyolali. Terus bagaimana kita mencoba bangun banyak perubahan-perubahan lain di bidang sosial maupun pendidikan dan sebagainya. Dan saat ini langkah-langkah Boyolali Bergerak kami mencoba untuk lebih sustain. Dan salah satunya yang kami lakukan adalah bagaimana Boyolali Bergerak itu tidak hanya mengandalkan donasi sebagai sumber pendapatan utama sebagai satu komunitas. Bahkan Boyolali Bergerak pun sekarang udah mulai investasi. Salah satu yang kami invest adalah di tempatnya Mas Agis. Kami investasi kambing. Berapa juta saya lupa, di tempatnya Mas Agis sebagai salah satu guru saya juga di bidang pengembangan sosial. Mungkin itu di awal. Makasih. Oke, jadi ternyata dari desa pun bisa banget ya menggali banyak potensi yang ada dan berdaya gitu di daerah masing-masing, nggak melulu harus ke kota-kota yang besar. Gitu. Menarik banget nih pembahasan ketiga pembicara kita hari ini. Saya ingin gali lebih jauh gitu. Ini kan ketiga mas-mas ini udah well established, bisa dibilang udah cukup established gitu ya, inisiatif yang dibikin di daerahnya masing-masing. Pasti awal-awal membuat inisiatif itu ada tantangan tersendiri gitu, apalagi ketiga pembicara hari ini tuh beda-beda gitu bidang yang digelutinnya gitu. Mungkin dari Mas Hanif dulu bisa sharing gitu, awal-awal bikin inisiatif ini sebenarnya tantangan yang dihadapi itu apa, dan gimana cara Mas Hanif waktu itu menyelesaikan tantangan yang ada itu sehingga muncullah inisiatif yang terbentuklah inisiatif yang udah Mas Hanif bikin sekarang. Ya, makasih. Jadi awal-awal tantangan pasti ada ya, maksudnya ketika kalau dulu flashback ke tahun 2014 dulu, itu awal-awal buat komunitas itu kan sebenarnya kita tuh bukan cuman bukan cuman komunitas yang belajar bisnis ya awalnya. Jadi dari awal itu kita udah fokus untuk jadi ekosistem yang bisa tempat belajar buat teman-teman usaha pemula yang basisnya tapi sosial. Kenapa kita mau ke bisnis sosial?
Karena bukan bisnis konvensional gitu ya. Ini kalau bisnis konvensional itu kan dia ketika dia punya profit, dia akan resharing lagi ke tujuan awal atau mungkin ke profit atau ke dia akan tumbuh jadi perusahaan yang akan bagus gitu, makin bagus. Nah, tapi kalau di bisnis sosial itu kan ada misalnya dia dapat keuntungan terus kemudian 50% atau mungkin berapa persen itu dia sisihkan untuk kegiatan sosialnya dia untuk menumbuhkan si beneficiaries dia gitu kan atau penerima manfaatnya. Nah, karena kita mengajak teman-teman anak-anak muda ini untuk jadi wirausaha sosial atau jadi sociopreneurship bahasanya, itu tantangannya banyak banget gitu. Awalnya itu orang-orang nggak percaya, emang kalau jadi sociopreneur, jadi pelaku bisnis sosial begitu, apakah akan menguntungkan gitu ya? Bakalan Nah, cuan itu pasti nih tantangan kalau awal-awal. sosial gitu ya. Gitu. Karena pasti bagaimanapun ketika anak-anak ini sudah lulus, pasti akan banyak pertanyaan yang hadir gitu. Kerja di mana? Gaji berapa gitu ya? Atau mungkin teman-teman udah gaji yang lain dan sebagainya. Nah, ini tantangannya. Nah, makanya kenapa tantangan itu dan bagaimana kita menjawab tantangan itu di The Local Enablers ini kita nggak cuma ngajarin teman-teman anak muda ini untuk kemudian dia buat bisnis dan akhirnya buat produk atau beres gitu ya. Karena pengalaman kami selama 4 tahun ini itu ada penelitian menarik. Ternyata keberhasilan suatu bisnis itu bukan cuma semata-mata karena produk atau jasa yang ditawarkan itu bagus. Tapi ternyata apa? Keberhasilan bisnis itu berhasil kalau si pemudanya atau mungkin ownernya itu punya kapasitas yang bagus. Nah, makanya kemudian yang membuat menjadi value tambahan di komunitas atau di local neighbors ini sendiri adalah kita bukan hanya fokus mengembangkan bisnis sosialnya teman-teman, tapi gimana caranya kita bisa mengembangkan si kapasitas si ownernya dulu nih. Jadi anak muda ini datang ke kita itu kan macam-macam ya, ada yang dia punya ide, saya mau bisnis ini nih, gimana caranya ya, ada yang kayak gitu. Ada juga yang bingung tadi tahapan, aduh kalau udah lulus mau ngapain ya gitu. Ada juga mahasiswa yang unyu-unyu yang datang, aduh kuliah nggak seru di kampus doang, kayaknya mau belajar tentang sesuatu dan sebagainya. Nah makanya kalau kita pakai pendekatan design thinking, kita awal-awal itu ngajak teman-teman anak-anak muda ini untuk empathize dulu, untuk empati. Kita ajakin ke masyarakat, gitu, ketemu masyarakat, ketemu objek sosial kita. Karena memang fokusnya TLE ini sekali lagi di sociopreneurship ya, artinya kenapa kita milih ke sociopreneurship? Karena menarik kalau mungkin tadi teman-teman pembicara lainnya itu saya liatin Instagram dan sebagainya itu mereka kan adalah saya bisa bilang sociopreneur ya karena mereka punya mencari keuntungan secara profit tapi juga punya dampak buat masyarakat. Nah ini kemudian kerennya. Jadi kalau UMKM itu dia cuma tumbuh sendiri tanpa bantuan anak-anak muda itu ya mungkin dia bagus tumbuh gitu tumbuh. Tapi kalau misalnya dikawinkan tanda kutip dikolaborasikan sama anak-anak muda itu pertumbuhannya pesat ya kan. Kenapa orang punya keilmuan pertanian, peternakan, atau mungkin kuliah belajar banyak hal, kemudian menggerakkan teman-teman di desa itu kolaborasi yang sangat baik. Nah tantangan itu kemudian kita coba si anak-anak muda ini kita kasih fundamentalnya. Jadi nggak tiba-tiba nggak ujuk-ujuk dia punya toko atau buka gerai makanan misalnya, tapi dari awal dari mulai tahapan aksi, kemudian momentumnya kita cari momentumnya, pivot dan sebagainya. Nah ini yang coba kita pahamkan dulu ke teman-teman karena rata-rata orang kalau bilang anaknya ngapain bisnis, oh kaya dong gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang jadi tantangan kita ya. Jadi makanya kita banyak memang jadi value kita itu adalah menumbuhkan atau menanamkan si fondasi hal-hal fundamental tadi ya gitu ya. Jadi kayak misalnya kadang-kadang misalnya anak-anak muda itu atau mungkin kalau kita lihat bisnis itu yang kita lihat tuh hanya yang nampakan aja. Padahal kalau kita lihat kayak misalnya iceberg itu kan ada yang kelihatan yang di atasnya, ada yang di bawahnya gitu ya. Nah, yang di bawahnya itu justru lebih besar ya dibanding yang apa yang terlihat. Nah, kadang-kadang kita cuma melihat ya apa yang terlihat itu adalah misalnya keuntungan, profitnya kan gitu ya. Terus punya karyawan berapa, terus produknya kayak gimana. Padahal sebenarnya proses bisnis sociopreneurship itu yang paling besar di awal itu justru yang paling bawah. Dia kapasitasnya naik, terus kemudian dia punya jejaring yang makin tinggi, punya kepedean, punya keberanian, punya empati lebih dalam kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi cara menjawab tantangan godaan-godaan buat teman-teman yang baru bertujuan ke sociopreneurship, kita banyak tanamkan di hal-hal fundamental kayak gitu.
Karena memang yang jadi perbedaan kita adalah tadi banyak kita tidak membuat orang menjadi jago punya bisnis bagus, tapi membuat banyak SDM unggul yang kemudian dari SDM unggul itu dia bisa bantu 1 atau 2 desa masing-masing kayak gitu. Karena alhamdulillah dari 4 tahun atau 5 tahun ini kita ada 150 startup bisnis sosial yang punya ngebantuin desa-desa masing-masing. Satu orang satu usaha itu punya 1 sampai 2 desa, punya 5 sampai 6 kelompok usaha tani dan sebagainya. Jadi yang memang kita cari itu dampak di sananya gitu. Jadi kita memperbaiki SDM unggul si anak-anak mudanya. Nah mereka akan menyesal dan akhirnya buat dampak makin banyak di desa masing-masing kayak gitu. Mungkin itu sedikit teaser gimana caranya kita dulu menjawab tantangan itu. Karena memang perjalanan kita nggak ujuk-ujuk. Kalau sekarang kita punya rumah kolaborasi, alhamdulillah cukup lumayan besar. Dulu mah kita belajar dulu dari warung-warung kopi, kita belajar sharing bisnis di warung pecel lele, akhirnya minjem kantor kecamatan untuk punya kegiatan, akhirnya nyewa 1 rumah kontrakan, begitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah hari ini udah punya rumah kolaborasi, hampir banyak yang teman-teman mengakui dari teman-teman dari UNESCAP, dari UN, British Council, dan sebagainya, dari internasional dan nasional, ya itu proses panjang lah selama 5 tahun itu. Lebih kayak gitu. Awal-awal Mas Hanif menjaring calon-calon pebisnis sosial ini gimana? Apakah sulit atau ada cara tersendiri gitu dari Mas Hanif untuk menjaring teman-teman anak muda yang mau terjun ke bisnis sosial buat ikutan programnya Mas Hanif? Ya, memang mungkin dasarnya masyarakat Indonesia yang suka kalau ada sesuatu yang sudah proven, baru mereka lebih secure untuk mengikuti gitu kan ya, biasanya gitu kan ya. Jadi kalau nggak proven atau mungkin hal-hal yang baru, biasanya anak-anak kita agak takut untuk mengikuti. Nah makanya awal-awal itu kita buat komunitas terus terbuka. Nah gimana caranya kita bisa lancar? Karena kita bukan komunitas tertutup, jadi siapapun bisa gabung. Di ITL itu bukan cuma anak muda kuliahan, anak muda yang nggak mengenyam pendidikan, ada bapak-bapak yang dirumahkan karena pabriknya tutup atau pabriknya udah kena otomasi mesin, itu ikutan kita juga. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu kelompok tani di beberapa desa ikutan juga. Jadi macam-macam. Nah, gimana caranya agar mereka suka dan terus bisa terjaring? Karena kita menawarkan tadi inklusivitas pertama. Kedua, ada knowledge sharing, ada berbagi pengetahuan antara orang lain. Makanya kita sebut ekosistem, karena bisa jadi anak muda itu dia punya keilmuan bagus begitu, dia punya pengetahuan, tapi dia nggak punya pengalaman. Nah, kalau orang-orang yang pelaku bapak begitu ya, atau ibu-ibu PKK, dia memang nggak punya pengetahuan, tapi dia punya pengalaman. Nah, di sana ada sharing atau bertukar ide, bertukar informasi, pengetahuan. Nah, karena kita create suasana seperti itu, inklusif, dan kemudian menawarkan hal tersebut, orang-orang makin lama makin tertarik. Terus kedua, ternyata ya ini fact adalah fakta bahwasannya dunia pendidikan hari ini, kampus belum bisa memberikan atau bisa memenuhi rasa laparnya mahasiswa hari ini gitu. Apalagi teman-teman milenial, mungkin Gen Z bahkan, itu kan sekarang mudah banget mencari informasi. Makin mudah mencari informasi, semakin lapar terhadap informasi yang baru. Nah, kampus hari ini pada kenyataannya belum bisa menghadirkan memenuhi rasa lapar tersebut gitu. Makanya begitu mereka melihat ada ekosistem yang mengajarkan ilmu kebaruan, kita ketika oleh sharing itu kita belajar hal-hal baru kayak design thinking, creative thinking, system thinking, bagaimana kita bisa membuat problem itu jadi suatu hal yang dari pain jadi gain. Terus kemudian kita belajar bagaimana hal kebaruan, misalnya Scrum. Terus kita belajar juga banyak hal-hal kebaruan yang kampus belum bisa memprovide hal tersebut gitu. Nah, makanya dari sana ternyata TLE banyak diminatin gitu ya. Kalau kita jam kerja kita dari jam 7.30 sampai jam 5. Nah, dari jam jam 5 sampai kan jam 4 begitu ya. Kayak gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Karena memang kenyataannya kalau kita baca HBR ya, Harvard Business Review itu memang sudah diprediksi oleh Profesor Clayton. Profesor Clayton itu salah satu penggagas awal teori disruption ya. Dia bilang
25 tahun atau 35 tahun ke depan pendidikan akan mengalami disruption, bukan hanya transportasi aja gitu. Nah, ini kenyataannya hari ini kita lihat ya kampus belum bisa memberikan atau memenuhi rasa lapar tersebut. Jadi mahasiswa mencari. Yang datang ke kita nggak awal-awal bukan cuma orang yang pengen belajar social bisnis. Mereka rata-rata ada yang punya ide bisnis aja, tapi pelan-pelan kita pivot. Ketika sudah tahap aksi beres, momentumnya beres, nanti dia akan pivot ke bisnis sosial, model bisnis sosial. Nah, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah karena kita menawarkan itu sih knowledge sharing itu, banyak orang-orang yang terjaring dan akhirnya jadi oh iya seru sih, menantang ya gitu. Menantang sih tapi susah ya gitu ya, tapi ya ternyata seru juga gitu. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah banyak orang tertarik karena di masa depan orang bukan tentang pekerjaan tapi tentang peranan gitu kan ya. Kayak mas-mas yang sebelum dua orang ini praktisi langsung gitu ya. Mereka kan peranan, mereka punya peran terhadap langsung terhadap masyarakat, bukan cuma ditanya kerjanya apa, peternak. Ya peternak mungkin nggak catchy di mata orang tua zaman ini, tapi perannya nyata. Nah itulah hari ini kita mulai bergeser dari profesi-profesi yang catchy menjadi peranan-peranan yang nyata di masyarakat. Oke, keren banget ya. Jadi awal-awal kalau belum banyak yang ikut nggak usah ragu dulu ya kan Mas, langsung ini aja progress forward gitu dengan apa yang udah ada dulu. Saya mau ke Mas Angga nih. Ya, saya mau ke Mas Angga. Makasih Mas Hanif. Saya ke Mas Angga dulu nih. Di Boyolali sendiri pas awal-awal bikin inisiatif itu Mas Angga tantangannya seperti apa sih yang dihadapin gitu. Terus bagaimana cara Mas Angga dan teman-teman supaya resolve masalah itu sehingga muncul ide untuk membuat Boyolali bergerak itu tadi. Biar teman-teman yang mungkin di sini mengalami permasalahan yang sama di daerahnya bisa copy gitu apa yang Mas Angga dan teman-teman bisa bikin. Silahkan Mas Angga. Oke, kalau menurut saya, kalau yang kesalami ya, masalah yang pertama saya dapatkan sebenarnya lebih ke kepercayaan masyarakat. Maksudnya kami baru kebentuk. Waktu itu saya inisiasi bareng dengan ngajak mungkin cuma 3-4 teman baru. Maksudnya teman lama, teman zaman-zaman SMA, kemudian ibaratnya kami baru datang ke masyarakat, kadang kami ke desa tertentu juga nggak begitu digubris, kayak dianggapnya mungkin tiba-tiba ngasih sumbangan, atau tiba-tiba seolah-olah kami menjanjikan sesuatu, atau tiba-tiba kami nawarin kredit, dan sebagainya. Intinya, kepercayaan itu belum hadir di masyarakat, dan sebenarnya wajar juga karena mungkin waktu itu pendekatan kaminya kurang tepat, kami udah terlalu banyak menjanjikan ekspektasi mungkin, atau kami kurang merangkul atau kurang dalam lagi ya lah komunikasi dan pendekatannya ke mereka dan sebagainya. Itu pertama, sehingga dari situ kami belajar sih, di situ kami belajar bagaimana secara berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kami bisa lebih dekat dengan mereka dan sebagainya, sehingga hasilnya jauh banget. Pernah satu ketika kami ingin ngebangun satu TPA, kami ingin ngebangun satu taman pendidikan Al-Quran yang mana masyarakatnya aja awalnya tidak ingin atau tidak mau anak-anaknya ngaji. Dalam artian mereka berpikir, udahlah bantuin bapak ibunya aja bertani gitu kan. Karena kan waktu itu tinggalnya di lereng gunung. Dan sebenarnya udah sempat ada TPA di sana, tidak berbayar, dan tapi muridnya cuma mungkin 10-15 orang yang rata-rata juga masih anak-anak TK. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang TPA yang sudah settle, tapi lebih ke tempat teman-temannya pada ngumpul dan main aja gitu kan, yang disambil diselingin sama ngaji. Nah, di situ kami mulai belajar lagi, kami berusaha untuk gimana ngubah pendekatan kami ke masyarakat dan sebagainya. Lantas, ya kami ngobrol ke lokal championnya, ke orang-orang yang di sana yang berpengaruh, kami ngobrol ke lurahnya, ke camat dan sebagainya. Terus kami beneran ngobrol sama masyarakat, apa sih yang sebenarnya mereka pikirkan, kenapa sih mereka berpikir seperti itu dan sebagainya. Lantas, kami bangun pelan-pelan, kami mulai dengan cara hal-hal yang sederhana, bagaimana TPA yang kecil tadi, yang masih triplex, lantainya tanah, itu kita coba perbaiki terlebih dahulu. Jadi kita kasih fasilitas, kami kasih banyak buku, kami kasih rak, kami bikin kegiatan, buka bersama, lomba-lomba, dan sebagainya. Nah, pelan-pelan, murid-muridnya bertambah. Jadi dari awalnya muridnya cuma 15, sekarang muridnya sampai 150-an. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yang awalnya warga di sana tuh tidak peduli dan bahkan tidak ingin anaknya ngaji, bahkan dibilang anaknya nggak usah ngaji gitu ya. Sampai sekarang tuh mereka akhirnya pada bersuadaya. Mereka bersuadaya, patungan,
dari yang awalnya tadi gubuk kayu bambu gitu, lantainya tanah, sekarang udah permanen. Sekarang udah permanen, udah ada MCK Putra dan Putri, kemudian bahkan udah lagi mau ngebangun musola dan sebagainya, dan semua dana dan tenaganya itu dari masyarakat sekitar gitu. Nah, dari situ kami belajar bahwa sejatinya pendekatan yang baik akan menghasilkan atau menemukan cara-cara yang lebih baik gitu. Sehingga hal-hal kayak gitulah yang akhirnya kami duplikat untuk gerakan-gerakan kami berikutnya, sehingga tadi aku jelaskan sedikit, Boyolali Begarang udah menjangkau sekitar 10 kecamatan di Boyolali, udah ngebangun banyak TPA, kemudian tiap tahunnya tuh ada ratusan siswa atau ya pelajar Boyolali lah, dan anak-anak muda Boyolali lainnya yang kita rangkul dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang kepercayaan masyarakat dan sebagainya itu yang perlu kita urus gitu ya, sampai suatu ketika saya juga pernah ditawarin untuk dijadiin menantu sama keluarga. Sekalian cari jodoh ya, Mas Angganya. Iya, pernah sampai segitunya. Awalnya kan mereka resisten, lama-lama pada, Mas Angga udah punya ini belum? Mau nggak sama anak saya? Beneran digituin gitu, dibawain makanan loh, sampai dibawain makanan. Kami lagi acara sampai dibawain makanan sampai digituin. Masyarakat unik sekali memang. Memang sekali kita dapat kepercayaannya mereka tuh, udahlah mau diajak gimana pun mereka asik sebenarnya. Cuma kalau ya wajar sebenarnya resisten. Kayak kita aja kan, kalau kita ketemu orang di jalan, dia minta tolong atau apa, atau misalkan nawarin kupon, voucher dan sebagainya, kita kan kayak resisten kan, siapa dia, nggak kenal dan sebagainya. Cuma sekalinya udah kenal, kita punya teman deket kan, mau dia kenapa pun kita berusaha bantuin sebisa mungkin dan sebagainya. Gitu sih. Berarti untuk awal-awal banget, Mas Angga nyari local leader juga nih di daerah yang mau dibikin inisiatif itu. Ya. Sorry, gimana Mbak? Maaf, nggak kedengeran. Berarti untuk awal-awal bikin inisiatif itu, Mas Angga nyari local leadernya juga nih di daerah Oh, yang tentu. Karena yang paling berpengaruh kan mereka ya, yang paling berpengaruh mereka. Kami orang baru, kami bukan siapa-siapa, makanya yang kami sentuh adalah local leadernya. Yang paling gampang ya lurahnya atau RT-nya dan sebagainya. Cuma yang perlu diperhatikan, nggak semua orang paling berpengaruh tuh justru menjabat jabatan tertentu gitu. Kadang ada yang dianggap ya bukan RT atau bukan lurah atau bukan pejabat struktural daerah gitu ya. Cuma memang dia secara lingkungan pergaulan di situ berpengaruh, dan kami benar-benar beberapa kali ngelakuin kayak gitu. Pernah suatu ketika kami ngadain kurban di salah satu desa di Boyolali, 2 jam dari kota, jauh banget, benar-benar sangat jauh. Yang di sana warganya rata-rata sebenarnya cukup kaya, cukup mampu. Maksudnya timpang sih, sebenarnya ada yang banyak yang mampu banget, tapi banyak juga yang kurang mampu gitu. Jadi waktu kami ke sana dibilang bahwa desa ini tuh nggak pernah kurban. Selama beberapa tahun ke belakang nggak pernah kurban sama sekali. Padahal waktu kami ke sana tuh banyak yang punya kambing, banyak yang punya sapi dan sebagainya. Walaupun juga banyak yang kurang mampu ya. Habis itu kami penasaran kenapa kok bisa kayak gini. Nah, kami bekerja sama dengan lokal leader di sana itu justru adalah guru SD-nya. Guru SD-nya justru. Jadi ada seorang guru SD di sana yang benar-benar kayak jadi dihormatin banget, walaupun ya nggak kaya juga, biasa aja gitu kan. Dan dari situ kami awalnya cuma kurban kalau nggak salah berapa ya, aku lupa angkanya. Intinya awalnya kami datang dengan kerjasama, kami udah ngumpulin dana untuk kurban di sana. Akhirnya setelah lokal leader tadi bantuin, jumlah hewan kurban yang kami dikurbankan di sana tuh meningkat jadi 3 kali lipat. Jadi yang awalnya warga desanya nggak mau, nggak kenal, maksudnya enggan dia berkurban mengeluarkan hartanya untuk kurban bagi masyarakat di sekitarnya sekalipun, bagi tetangganya itu akhirnya mau gitu. Karena satu, kita ngasih contoh, kita ngasih pemantik, yang kedua lokal leadernya juga mendukung gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Jadi ternyata lokal leader itu nggak selamanya lurah, kepala lingkungan, tapi bisa juga orang yang dihormati di daerah itu. Benar. Dan kebetulan waktu itu guru SD gitu. Oke. Wah, ini ilmu baru nih buat aku juga sih, karena sejauh ini aku berpikiran bahwa lokal leader itu ya orang yang emang ada posisi administratif atau eksekutif tertentu di suatu daerah gitu. Ternyata nggak melulu soal posisi yang begitu ya. Mungkin ustadz juga bisa kali ya, Mas Angga. Bisa. Orang yang dihormatin gitu. Ya, karena waktu itu desanya kebetulan berada di SD-nya berada di perkampungan desa itu. Jadi kami mikir awalnya kami ya lewat sekolahnya, dan ternyata tepat gitu. Oke. Thank you Mas Angga buat insight-nya. Saya mau ke Mas Agis nih, yang berhasil bikin anak-anak kota nyari kerjaan malah justru ke desa nih. Oke, Mas Agis. Halo Mas Agis. Oke, Halo, boleh ceritain teman-teman nama inisiatif yang dibikin apa, terus tantangannya nih awal-awal Mas Agis bikin
platform ini di daerahnya Mas Agis tuh apa tantangannya, terus gimana cara Mas Agis dan teman-teman menyelesaikan tantangan itu sehingga terbentuklah inisiatif yang ada sekarang gitu. Silahkan Mas Agis. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi namanya sih kan Komunitas Banten Bangun Desa ya. Cuma memang saat ini sudah ada beberapa titik fokus. Jadi kalau di agro itu namanya agropreneur, nanti ada di pendidikan, bahkan sekarang di sampah juga ada namanya bank sampah digital. Jadi teman-teman sudah mulai lagi tuh ke titik tapi kuncinya adalah memang nah gitu. Jadi biar lebih ini mereka betul-betul passionnya di agro, passionnya di lingkungan, passionnya di UMKM dan segala macam. Nah tapi kemudian naungannya tetap satu gitu karena memang ini nanti akan nextnya sih memang kita goalnya adalah kolaborasi intinya ya. Nah awal-awal sebenarnya yang menjadi tantangan adalah konsistensi begitu Mbak ya. Biasa kan anak muda gitu kan banyak sekali tawaran ataupun hal-hal menarik lainnya yang menjadikan kita kadang, kayaknya yang baru ini lebih asik deh. Wah, kayaknya ini lebih menggiurkan deh. Wah, yang ini lebih kece dan segala macamnya. Nah, ini yang menjadi challenge sebenarnya bagi generasi muda yang memang ingin kemudian terjun ke desa. Bagaimana kemudian konsistensi itu perlu dijaga begitu. Nah, makanya supaya itu betul-betul kita fokus ke apa yang kemudian kita sesuai dengan rel yang kita bangun gitu ya. Makanya penting sekali kemudian kita melakukan acara-acara yang memang saling menguatkan begitu Kak. Sehingga ada sesuatu karena kan memang luar biasa ya dengan overload informasi ini kan waduh begitu kan ya banyak hal-hal yang menarik tiba-tiba ya biasanya kan anak muda, gitu. Gimana begitu. Nah, jadi challenge-nya sih lebih konsistensi itu, Mbak. Nah, caranya adalah kemudian kita ya kalau di programnya ini namanya Seba Desa. Jadi kita bareng-bareng ke desa gitu kan. Nah, kemudian kita saling menguatkan di desa itu kita belajar banyak dari semua elemen yang ada di desa, baik dari petaninya, baik dari ibu-ibunya, baik dari aparat desanya, orang-orang desanya begitu. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak hal gitu ya yang kemudian memberikan satu inspirasi lah gitu kan kepada kita semua untuk kemudian atau luar biasa gitu kan yang memang telah dilakukan gitu. Nah dari situlah kemudian kita diskusikan, kita kita melakukan mapping gitu kan di desa namanya Saba Desa gitu kan, mapping desa gitu kan, termasuk kita mapping stakeholder di desa itu siapa aja gitu kan. Nah dari situ ya menguatkan kembali ke relnya. Ini yang kemudian menjadi tantangan yang utama adalah konsistensi begitu ya. Nah kemudian tantangan lainnya sih lebih kepada mungkin kalau agro sih lebih kepada bisnisnya ya, bagaimana distribusi, gitu. Bagaimana kemudian inovasi-inovasi dalam hal budidaya supaya efisien begitu. Nah ini yang menjadi challenge sebenarnya gitu kan, bagaimana membangun pasar gitu kan, karena setelah panen bingung pasarnya kemana, kemudian harga dan segala macam. Nah ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman begitu kan. Tapi bagaimana mengatasinya itu? Nah ini yang kemudian kita buka yang namanya Agropreneur Center. Nah Agropreneur Center ini mengundang para praktisi, para ahli yang memang begitu ya, memiliki pengalaman panjang di bidang itu gitu Mbak, yang kemudian diberikan ruang untuk mereka berdiskusi gitu kan ya. Jadi ketika memang ada sebuah persoalan, kemudian ayo kita bedah bareng-bareng di situ. Nah, akhirnya di ruang Agropreneur Center itu makanya muncul banyak sekali ide-ide kolaborasi, sinergi gitu kan ya. Wah kayaknya ini lebih efektif kita buat kayak misalkan marketing, lebih efektif pre-order. Sebulan sebelum panen kemudian kita siapkan gitu marketingnya gitu kan. Syukur-syukur sudah dapat konsumennya di beberapa perumahan, di beberapa target-target marketnya memang teman-teman usahakan gitu kan. Nah, sehingga kemudian setelah panen jadi tinggal distribusi dan segala macam. Jadi ini luar biasa memang efek dari bagaimana kemudian teman-teman itu saling berkolaborasi, saling berinovasi, saling mensupport. Nah, ini yang menguatkan dan memberikan inspirasi untuk kemudian kita konsisten bos begitu kan ya, walaupun di luar rumput tetangga yang lebih menarik lagi dari kita ini karena apa saya bilang kan kalau kita gitu kan selesai yang sudah kita bangun bisa 1 tahun kemudian tertarik untuk ke yang lainnya sehingga mulai dari lagi nol begitu, jadi nggak akan nyampe gitu. Makanya
orang yang nggak konsisten itu ya akan mulai lagi dari awal gitu. Berarti Makanya ini walaupun kita jaga. walaupun ini sebenarnya warna bisnisnya itu sangat spesifik, yaitu di bidang agro, Ya. timnya Mas Agis nggak melulu orang dari bidang pertanian, berarti ada juga dari teman-teman yang lain. Yes. Ini Mbak, hampir ya, kalau dilihat di member begitu kan ya, itu mungkin 70% Mbak, jadi non pertanian gitu ya. Ini yang menarik gitu kan ya. Ya, makanya ini luar biasa begitu ya, apa karena mungkin mereka nggak tahu begitu ya pertanian itu seperti apa. Nah ini yang menjadi menjadi apa ya menjadi fenomena tersendiri gitu kan. Mungkin mereka tahu begitu karena mereka dari backgroundnya pertanian tahu gitu kan susahnya sulitnya segala macam, sedangkan kita yang non pertanian itu nggak tahu tuh. Jadi wah ini kayaknya mudah dan segala macam, tapi faktanya setelah berjalan memang tantangan luar biasa. Nah tapi sebenarnya Mbak, ketika memang ternyata banyak orang di luar pertanian ini menciptakan banyak apa namanya istilahnya ya cara pandang yang beda gitu kan ya, sehingga kemudian ini melahirkan apa namanya istilah inovasi-inovasi yang kemudian ini bisa dieksekusi gitu kan sama teman-teman semua begitu. Jadi ternyata nggak untuk sukses membangun bisnis sosial, kita juga harus open ya, menerima berbagai perspektif yang beda-beda dari orang yang background keilmuan dan profesionalnya harus beda juga dari kita. Ya Mbak, ya ini ya Mbak, saya ini kan bukan backgroundnya pertanian juga gitu kan, saya saya di Visipol gitu kan, dulu saya di Visipol di Universitas di Jogja begitu kan, kemudian saya ngambil memang konsentrasi saya adalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan saya memang melihat bahwasannya begitu kan ya, kenapa di desa itu kurang berkembang begitu kan, kata kuncinya adalah nggak ada SDM terbaik yang ada di desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa gitu. Itu sih Mbak, nah makanya dari situ saya mulai belajar bagaimana membangun desa yang akhirnya ke agro. Nah, artinya saya juga nggak ada background dari petani peternakan, tapi kemudian saya melihat peluang, kemudian melihat ternyata masa depan Indonesia itu ada di desa. Nah ini semakin memotivasi saya, khususnya gitu ya. Yang teman-teman lain juga banyak juga ada yang kemudian lebih apa katanya lebih adem atau di desa, ada yang kemudian lebih seneng lah, macam-macam lah gitu Mbak. Oke. Jadi buat teman-teman yang background-nya mungkin nggak berkaitan sama hal yang diminatin saat ini, jangan mundur dulu ya. Ini udah ada contoh suksesnya nih, Mas Agis yang background-nya Visipol tapi bergelut di bidang bisnis agro gitu, dan udah punya beberapa cabang di sekitaran Provinsi Banten, dan udah well established dan udah berprofit juga ya Mas ya. Ntar lagi mau panen nih, deket Idul Adha. Saya mau ke Mas Hanif dulu nih, yang udah 4 tahunan lebih ya Mas membangun ininya bisnis hubnya di Bandung. Gimana sih cara Mas Hanif dan teman-teman untuk menjaga sustainability dari bisnis sosial yang Mas Hanif dan teman-teman itu bangun? Pasti ada jatuh bangunnya, ada adaptasi yang harus dilakuin juga. Gini, mungkin boleh sharing ke teman-teman. Silakan Mas Hanif. Oke, makasih Mbak Desi. Sebenarnya saya mau disclaimer dulu sih. Sebenarnya pertama saya bukan founders ya, maksudnya saya bagian dari salah satu development enablers, tapi bukan founders ya. Saya kemudian ada di bidang edunya gitu. Kemudian kedua, kita di Jatinangor sih. Bukan di Bandung. Jatinangor tuh ya Sumedang lah ya, dekat sama Unpad. Nah, memang benar kalau misalnya kita bangun komunitas, bagi ekosistem itu kan jatuh bangun itu pasti ya. Apalagi kemudian kalau kita bilang development ini mulai bergerak ke arah social enterprise. Artinya social enterprise itu kalau kita mengacu pada gurunya social enterprise itu kan dari UK, ya teorinya harus N+1 itu profit harus ke beneficiaries. Artinya ya mau 51% atau 52% atau sebagian, pokoknya nggak boleh harus lebih dari 50% profit itu untuk beneficiaries. Nah, itu emang kesulitan untuk, kan kalau misalnya sociopreneur itu kan ada triple bottom line ya. Kita belajar tentang bagaimana profit, ada people, ada planet begitu. Planet ngasih manfaat, people kita ngembangin banyak orang, dan profit tetap harus jalan begitu ya. Nah, kadang kita memang profitnya ini kadang nggak semuanya nggak selancar yang bisa dibayangkan lah begitu ya. Nah,
Nah, makanya kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya kita harus konsisten untuk small step. Jadi jangan takut untuk kok progresnya dibanding tahun lalu kok nggak terlalu besar ya, nggak apa-apa. Yang penting terus bergerak. Ibarat kata sepeda begitu ya. Kalau kita diem kita justru malah jatuh. Tapi kalau kita melangkah, berputar, pedalnya sedikit berputar, walaupun itu pelan, tapi itu yang akan membuat kita terus seimbang. Nah, akhirnya lalu kita terus bergerak. Walaupun misalnya kita buat webinar datangnya cuma 200, 500, nggak apa-apa. Terus jalan terus aja. Walaupun kita ke desa, terus kemudian ibu-ibu desanya lagi down, lagi nggak semangat, nggak usah fokus produksi dulu. Tapi gimana caranya nemenin ibu-ibu dan sebagainya. Jadi, yang penting terus bergerak, tidak boleh diam, satu. Terus kedua, golden circle-nya harus jalan. Kan kalau kata Simon Sinek itu kan dia bilang ada 3, minimal ada golden circle itu kan harus jalan. Yang pertama pasti why-nya. Nah, kadang mungkin kita sering kali karena banyak rutinitas, sibuk sana sini, desa terus dan bolak-balik dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa sama si why-nya. Kenapa kita bergerak? Apa yang membuat kita bergerak? Tujuan apa yang menggerakkan kita dan sebagainya. Nah, jadi kita selalu balik lagi ke golden cycle yang pertama why. Terus kalau udah why, nah diperbaiki tuh ke how-nya. Nah, kita mau ngapain? Apa yang bagaimana caranya, metodenya seperti apa? Kita bukan gerasak gerusuk yang jalan nggak pakai arah gitu ya. How-nya tuh harus jelas. Kalau udah why-nya udah dapat, udah tenang, udah makin dikuatin, how-nya. Kalau udah beres how-nya, baru kemudian what-nya, gimana caranya. Nah, kadang-kadang mungkin yang buat kita take turn itu karena kita terlalu fokus ke what-nya. Apa yang kita lakuin itu fokus ke sana terus. Berapa banyak followers kita, berapa banyak ini segala macam. Padahal yang awal kita terbentuk itu karena pengen memberikan dampak buat masyarakat kan. Nah, makanya itu lalu kita selalu evaluasi satu ke teman-teman tadi, why-nya gimana, how-nya udah bener belum, baru kemudian ke what-nya. Minimal tiga dari golden cycle itu harus jalan lah gitu. Itu yang kemudian kita lakuin gimana caranya agar terus jalan. Mungkin itu kurang lebih karena ngomongin social trainer itu kan panjang kali lebar yang mungkin maksudnya proses ya, nggak bisa yang kemudian tahun 2 tahun udah beres begitu. Kemudian pasti Mas Angga atau Mas Agis juga ngerasain banget perjalanan dari awal gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba dapat simpati masyarakat begitu dan sebagainya. Itu yang kemudian naik turun itu pasti ada. Yang penting kita punya hashtag jangan lelah berproses. Jangan lelah berproses. Karena apa? Kita nggak pernah bisa maintain hasilnya gitu di masa depan, tapi kita selalu bisa maintain prosesnya. Karena kemudian kita nggak ada bisnis yang gagal, tapi pasti ada bisnis yang terus tumbuh dan pribadi yang terus tumbuh. Kita nggak hanya fokus ke output-nya atau outcomes-nya, tapi kok bagus nih pendapatan banyak tuh, tapi jadi orang yang rakus, ya itu kan nggak benar gitu kan, padahal socialpreneur. Nah, tapi gimana caranya proses kita ada terus proses, si pribadi terus tumbuh dengan tumbuhnya masing-masing ya, si A dengan cara apa, dengan B dengan gimana, yang penting mereka terus tumbuh, terus mengayuh sepedanya sehingga benar-benar suatu saat dampaknya benar-benar bisa kerasa buat masyarakat. Itu yang paling kita rasain. Tanya lagi ke diri kita, why, how, dan what-nya. Why, how, dan what. Harus diingat ya buat teman-teman yang mau berbisnis sosial gitu. Saya mau ke Mas Angga nih. Mas Angga di Boyolali sendiri kan ada banyak tuh komunitas-komunitas lain gitu kan, ya di luar dari komunitas yang Mas Angga bikin. Itu kan apa ya istilahnya, gimana caranya supaya kita bisa saling menguatkan sesama komunitas dengan yang lain, tapi juga bikin komunitas kita sendiri itu sustain gitu. Nah, itu gimana caranya kalau dari pendapatnya Mas Angga? Kalau menurut aku sih yang pertama, kalau bisa komunitas kita memiliki value proposition yang kuat, dalam artian kegiatan-kegiatan kita, program-program kita, atau hal-hal yang kita kerjakan itu berbeda dengan yang lain. Kayak misalkan yang lain nih, ada forum komunikasi mahasiswa Boyolali dari berbagai macam perguruan tinggi, kayak misalkan dari Semarang, dari Jogja, dari Solo, dari Bandung, dan sebagainya. Banyak dari mereka ketika pertengahan tahun, mereka banyak mengadakan tryout maupun ngadain les gitu ya buat siswa-siswa SMA di Boyolali. Fokus mereka ke sana. Nah, kalau kayak gitu, Boyolali Bergerak nggak mungkin ngelakuin yang sama. Kita nggak mungkin ngelakuin buat kegiatan-kegiatan yang sama gitu kan. Makanya kita coba mengejar value-value lain yang mungkin belum ke-cover sama mereka.
Nah, waktu itu kita sejak tahun 2017 kalau nggak salah yang kami lakukan adalah kami bikin mentoring. Jadi kami mempertemukan puluhan mahasiswa Boyolali dengan ratusan pelajar SMA sederajat di Boyolali. Jadi di awal kegiatan waktu itu cuma 20-an mahasiswa dan sekitar 50-an pelajar SMA ya. Cuma sampai sekarang akhirnya jumlahnya naik sampai mungkin 4 sampai 5 kali lipat gitu dan akan terus bertambah. Itu yang pertama. Bahkan yang kedua sekarang kita mulai udah ada beasiswa bulanan gitu. Jadi kami mengumpulkan kakak asuh, banyak banget kakak asuh yang kekumpul di Boyolali Bergerak yang mau berbagi ya buat adik-adik di Boyolali, baik dari segi dana, kemudian mentoring dan sebagainya, dan kepada akhirnya kami bikin beasiswa bulanan bentuknya ada dana plus juga ada mentoring bulanan dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Yang pertama fokus ke value proposition-nya. Jangan, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuma kalau menurut saya akan lebih baik ketika kita bisa saling mengisi satu sama lain. Ketika misalkan dua-duanya sama, nanti takutnya tarik-tarikan kegiatan, tarik-tarikan masa dan sebagainya. Jadi tentukan nih fokus teman-teman tuh mau apa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saling kenal. Justru kalau kita misalkan nggak saling kenal, kalau misalkan aku tahu misalkan ada komunitas di Boyolali itu kayak misalkan di tiap tahun ada kegiatan Boyolali mengajar gitu kalau nggak salah namanya, aku lupa. Jadi mereka tuh dari gerakan Indonesia Mengajar yang kegiatannya cuma sehari 2 hari itu, yang ngajar ke anak-anak SD, SMP, SMA, aku lupa namanya. Nah itu pun aku datang sebagai penerjun di Boyolali Bergerak, aku ikut kegiatannya mereka. Dan akan terus baliknya, ketika nanti kita kayak misalkan kita bikin kegiatan, kita juga ngajak mereka dan sebagainya. Jadi saling ajak, saling kenalan, saling tahu dan sebagainya. Kolaborasi bareng tuh terbentuknya dari sana gitu. Jadi mending jangan mengandalkan ego, jangan kayak gede-gedean, jangan kayak unggul-unggulan dan sebagainya. Lebih baik kita saling mengisi, lebih baik kita saling kenalan. Toh tujuan kita kan sama-sama baik, sama-sama buat memajukan Boyolali kan kayak gitu. Benar, setuju banget. Jadi jangan baku hantam ya, malah harus gak usah rebut-rebutan gitu, biar sama-sama memajukan inisiatif yang udah kita bikin. Makasih Mas Angga buat jawabannya. Saya mau ke Mas Agis dulu nih. Ada pertanyaan dari peserta seminar kita hari ini. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita mencari tim buat bisnis atau komunitas kita bisa sustain? Lalu, pernah nggak sih Mas Agis itu mikir akan gagal di platform yang sedang dibikin ini? Gitu. Silahkan Mas Agis. Gimana cara nyari tim, terus nggak mikir bakalan gagal gitu? Oke. Mungkin saya jawab yang paling mudah dulu lah ya. Pernah mikir nggak akan gagal? Wah, secara manusiawi pasti ya. Kadang gitu kan di satu titik kita itu ini bener nggak ya bisa kemudian sustain atau berhasil atau malah gagal begitu kan? Nah, makanya kemudian ketika memang kita ingin membangun sebuah komunitas atau platformnya atau bisnis plan-nya begitu ya. Jadi memang harus tahu gitu ya bahwa prosesnya akan panjang gitu ya. Misalkan saya nih sebenarnya ketika mengawali membangun komunitas ini akan panjang gitu loh. Jadi kita baru bisa sampai ke titik ini setelah 5 tahun begitu kan ya. Nah, sama dalam bisnis saya di Jawara juga sama. Tahun pertama, tahun kedua itu hal-hal yang terberat karena memang kita baru membangun fondasi gitu kan. Nah, intinya adalah harus punya goal-nya dulu gitu kan. Yang jelas gitu ya. Goal-nya yang jelas, kemudian perencanaan platformnya yang jelas begitu. Ya, kemudian dalam setiap prosesnya itu memang banyak tantangannya gitu ya. Termasuk tadi tantangan dari internal ya, keyakinan, keraguan dan segala macam begitu kan ya. Yang ini juga saya kira secara manusiawi juga sama gitu. Kadang ketika kita gagal, ketika misalkan ada sebuah persoalan, kadang kita juga nggak bisa tidur, kadang kita juga sampai di titik gue harus nyerah aja lah ya, ataupun segala macam. Nah itu manusiawi ya. Tapi sekali lagi ketika goalnya sudah jelas, platformnya sudah jelas, itu akan kita pahami bahwasanya ini prosesnya begitu. Jadi kita harus tetap yakin, kita harus tetap optimis. Yang paling penting adalah kita sudah punya goal yang jelas, target yang jelas, platform yang jelas, perencanaan yang jelas, terukur, termonitoring, sehingga ada apapun itu kemudian bisa kita lewati. Gitu. Nah, itu sih Mbak kalau dari saya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana membangun tim begitu. Nah, kalau saya Mbak, yang pertama adalah
membangun timnya itu mulai dari yang mau ya, yang memang memiliki passion yang sama, yang visi yang sama begitu. Jadi kalau saya sih nggak memaksakan gitu kan ya. Nah dari situ ketika memang sudah ada yang mau, kemudian passionnya juga sama, syukur-syukur memang visinya juga sama, itu jauh lebih enak gitu ya. Sehingga kemudian ketika sudah ada, kemudian kita buat komitmen gitu ya. Jadi kita setelah bertemu dengan itu, kita buat komitmen seperti apa? Yang tadi, goalnya itu seperti apa, platform sebenarnya, komitmennya apa? Siapa mengerjakan apa? Gitu ya. Itu bagi-bagi tugas lah begitu. Nah, ini sih yang paling penting, dan kemudian kita harus mengingatkan kembali kalau di dalam prosesnya ada sesuatu hal, kita kembalikan lagi goalnya loh, ini loh. Kemudian visi kita loh, inilah. Sehingga ketika ada persoalan, ada perdebatan, ada ya biasa ya Mbak ya, dalam sebuah tim itu pasti ada dinamika, kita kembalikan lagi ke tujuannya, goalnya seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi kita harus rasional, objektif kepada target ketika memang di dalam perjalanannya ada sebuah inilah ya. Nah, itu sih Mbak, kalau dari pengalaman saya, alhamdulillah tim-tim kita sebenarnya akhirnya kan karena sama visinya, karena sama passionnya juga sama, sehingga dalam persoalan apapun itu yang pelik gitu ya, kita sempat marah ya tetap marah-marahan dan segala macam konflik gitu kan, tapi kita melewati semua itu karena memang kita punya visi yang sama gitu, ya tujuan yang sama, goal yang jelas. Jadi kita bisa saling evaluasi, dan yang paling penting memang nggak baperan gitu ya. Dan ini repot gitu, dan saya selalu mengingatkan bahwasanya ketika di tim-tim kita beberapa juga misalkan ada yang baper, ya silakan begitu kan ya, tidak dengan senang hati kita tidak memaksa untuk tetap bertahan gitu, silakan. Karena memang kita nggak, memang ya itu tadi gitu kan, kita komitmen gitu kepada target yang kita tuju bareng-bareng. Itu. Oke, makasih Mas Agis, jawabannya sangat dalam, tapi juga ngena gitu. Terutama di bagian jangan baperan gitu. Biasanya kalau udah bangun tim ada sikut-sikutan dikit wajar ya Mas. Yang penting back to the track lagi, diingetin ke teman-temannya. Ya. Ada pertanyaan menarik nih dari peserta kita, dari Stephenson Purba. Dia bilang gini, mungkin saya ke Mas Hanif kali ya, karena Mas Hanif kan konektor ya Mas, bisa dibilang buat pelaku bisnis sosial gitu. Dari Mas Hanif sendiri, gimana sih cara pembagian profit dalam socialpreneurship? Nah, ini ngomongin cuan nih, Mas Hanif. Mungkin Mas Hanif bisa jawab tuh soal pertanyaan ini. Iya, gimana caranya bagi uang ya? Memang kalau socialpreneurship itu idealnya ya, kalau kita bicara ideal itu memang 5N plus 1, berarti kan 50 plus 1 begitu ya. Itu harus jadi ke beneficiary kita. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau teman-teman socialpreneurship, sedangkan dalam proses bisnis itu paling pertama kali merancang itu salah satunya selain visioning, kedua kan ngomongin tentang bisnis modelnya kan. Nah, biasanya teman-teman pakai bisnis model Canvas biasanya tuh yang ada 11 dari VP sampai ke segmen dan sebagainya. Nah, coba teman-teman rancang ulang bisnisnya, atau mungkin di perbisnisnya itu dengan model SBMC, Social Business Canvas begitu ya. Nah, kalau di Social Business Canvas itu kita sama segmen itu akan kebagi. Ada namanya beneficiaries, ada namanya stakeholder. Nah, stakeholder itu buat apa? Untuk apa? Untuk collab, dari kolaborasi. Karena nggak mungkin zaman sekarang itu kita nggak kolaborasi sama orang lain. Lah kalau kita sekarang aja lihat kopi aja udah kolaborasi sama kolak angin begitu ya. UP udah kolaborasi sama lipstick gitu ya. Nike udah kolaborasi sama KFC. Hal-hal yang kemudian nggak mungkin masa ayam sama sepatu kolaborasi gitu ya. Tapi hari ini kenyataannya the future is now. Hari ini kalau kita nggak kolaborasi kita akan mati. Nah, jadi tentukan pertama siapa yang kolaborasi mana yang kita akan lakukan. Nah, itu kemudian kedua, tentukan siapa beneficiaries kita, siapa orang-orang yang kita bantu. Nah, kemudian dari beneficiaries itu kemudian kita petakan sebenarnya kebutuhan mereka itu apa sih. Kita nggak mesti misalnya katakanlah saya punya usaha pur mangga gitu ya di daerah Cirebon. Apakah setiap keuntungannya 50% itu harus saya sumbangkan buat mereka? Nah, dilihat lagi kalau di bisnis model itu kan ada key activities. Nah, key activities-nya teman-teman apa? Apakah ngasih uang misalnya dapat keuntungan dalam 1 bulan itu misalnya 200 juta, terus 100 jutanya harus balik lagi ke masyarakat? Kan nggak gitu. Tapi coba dilihat di aktivitas kita ada apa. Oh, ternyata buat beneficiary saya nggak ngasih uang, tapi saya juga ngasih profit juga, tapi saya ngasih juga pelatihan.
upgrade mereka, kita juga ngasih mereka sebagainya gitu ya. Nah itu kemudian jadi bentuk ke beneficiaries kita atau terima manfaat kita itu bukan cuma sekedar kasih uang fresh money, tapi bisa jadi kita ngasih pemberdayaan, kita ada program, kalau di desanya tersebut belum ada MCK yang memadai, kita bangun MCK di sana. Sehingga akhirnya apa? Dengan mereka tahu sanitasi yang baik, mereka bisa fokus ke bisnisnya karena nggak ada penyakit misalnya. Jadi dirancang itu bentuk apa yang ingin kita berikan ke beneficiaries. Dan nggak mesti ya, ini kalau ideal ya, nggak mesti sebenarnya harus 50+1 itu kan dari UK ya, dari Inggrisnya emang begitu teorinya. Tapi buat teman-teman, apalagi buat startup yang baru belajar, sociopreneur yang baru pemula, selalu sisihkan, nggak mesti 50+1, tapi gimana caranya ada pos-pos yang memang kita sisihkan untuk teman-teman beneficiaries kita. Kalau memang hari ini, lihat aja dari visioning teman-teman, di visioning pertama ini, apakah memang ngasih MCK tadi, atau memang sebenarnya dalam prosesnya itu yang ditargetin adalah upgrade. Nah, kalau berarti upgrade, berarti misalnya dari 200 juta, karena ini baru awal, mungkin saya cuma ngasih 50 juta ini, tapi dalam bentuk pengembangan komunitasnya, pengembangan SDM-nya, dan sebagainya. Jadi, tentukan beneficiaries teman-teman siapa, kemudian tentukan apa bentuk yang kita berikan ke beneficiaries-nya. Jadi, harus dipetakan, dibuat kuarternya. Kuarter 1 mungkin saya pengen 20% buat teman-teman beneficiaries. Kuarter berikutnya saya pengen 25%, kemudian 50%, kemudian 100%, dan sebagainya. Jadi, harus terpetakan. Jangan, saya sociopreneurship, saya harus ngebantuin orang-orang banyak gitu ya. Nggak gitu semangatnya. Harus dirancang juga gimana caranya kita ngasih sesuatu buat beneficiaries begitu. Semangat buat tadi siapa? Siapa nanyanya? Stevenson yang nanya tadi. Stevenson Purba. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Saya mau ke Mas Angga dulu nih. Makasih ya Mas Hanif buat jawabannya. Saya mau ke Mas Angga dulu. Ada pertanyaan terakhir nih dari Ruli di Magetan. Dia nanya gini, gimana cara kita mengantisipasi tim yang di tengah jalan tiba-tiba punya visi yang nggak sejalan dengan kita gitu. Mungkin dia di awal-awal semangat banget nih buat bareng sama kita, tiba-tiba di tengah jalan menghilang tanpa kabar, tanpa pesan gitu. Gimana nih cara Mas Angga dealing with the situation gitu, menghadapi masalah ini? Kayaknya semua komunitas bakalan ngalamin deh kalau ini. Yang pertama itu sangat manusiawi sih, namanya manusia pasti niatnya berubah, minatnya berubah, passionnya berubah, dan sebagainya. Kayak teman-teman aja, mungkin teman-teman dulu menyukai satu hobi, kalau sekarang hobinya udah berbeda lagi kan. Sangat wajar, bisa jadi orang-orang dulu semangat banget gabung kita, lantas sekarang udah nggak sama lagi semangatnya dan sebagainya. Nah, faktornya bisa banyak. Apakah jangan-jangan faktornya gara-gara kitanya, misalkan kitanya kurang mengapresiasi dia, kurang menghargai dia, kurang memberikan ruang-ruang atau kepercayaan bagi dia dan sebagainya, sehingga dia nggak nyaman. Nah, kalau kayak gitu, kita yang perlu berubah, kayak gitu loh. Kita perlu berubah, dan kemudian kita bisa ngasih pendekatan yang lebih baik sama dia. Itu yang pertama. Kedua, atau kalau memang misalkan dianya minatnya udah berubah dan sebagainya, menurut aku sih nggak masalah ya. Maksudnya, ketika memang nggak ada masalah sama kitanya, nggak ada masalah sama organisasinya dan sebagainya, dan hanya dia mungkin udah punya prioritas lain, udah punya fokus lain dan sebagainya, menurut aku nggak masalah. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk bikin regenerasi yang baik atau kaderisasi yang baik untuk organisasi atau komunitas kita. Nah, kalau di Boyolali Bergerak sendiri, kami sebenarnya nggak pernah bikin semacam open recruitment. Jadi, intinya Boyolali Bergerak tuh selalu sedikit. Kami tuh mungkin cuma 20-an sampai sekarang, udah 5 tahun berdiri. Tapi memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi tim intinya memang perlu dikit aja, kecuali nanti kalau ada kegiatan, program, dan sebagainya baru bisa volunteer dan sebagainya. Karena ya takutnya cuma butuh banyaknya cuma sebentar aja gitu kan, nggak butuh sebanyak itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi sistemnya adalah ketika mereka masuk ke kita, biasanya kita buka semacam untuk testing. Jadi kita kasih satu program, minta mereka jalankan. Kalau mereka nanti dijalankan dengan baik, nanti beberapa orang-orang yang paling aktif atau yang paling bagus, baru kita beneran rekrut ke Boyolali Bergerak. Jadi misalkan nih, di awal pendaftarnya ada 100. Dari situ kita seleksi mungkin jadi cuma 20-an, 30-an. Nah, dari 20-an, 30-an itu kita minta untuk bikin kegiatan. Nah, selama 30-an orang itu pasti nanti yang bakal ada seleksi alam. Mungkin ada yang nggak sesuai sama kita, atau mungkin dianya memang niatnya nggak tulus, atau niatnya berbeda dan sebagainya. Cuma buat kepentingan pribadi dan sebagainya. Nah,
biasanya dari situ yang keambil cuma dikit banget, mungkin cuma 3 atau 4 dan sebagainya. Nah, kita ngambil yang bener-bener berkualitas aja kayak gitu. Jadi kalau di Buaya Lebih Bergerak ada semacam sistem seleksinya. Cuma sistem seleksinya seperti tadi dengan ngasih project kepada mereka kayak gitu. Jadi itu tadi sih, pastikan kita udah bener-bener memberikan ruang kepada mereka, hargai mereka dan sebagainya, visinya sama dan sebagainya. Jangan sampai kita membuat sesuatu cuma untuk ngebesarin nama kita sebagai misalkan sebagai pendiri atau sebagai salah satu tim ini dari organisasi gitu. Karena pada dasarnya orang malas banget kan kalau misalkan udah capek-capek bantu terus kemudian dapat nama adalah orang lain gitu kan. Kalau kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak tadi adalah jangan lupa sama regenerasi maupun kaderisasinya yang baik. Itu sih paling. Berarti perlu evaluasi internal juga ya sebelum kita buru-buru menjudge bahwa emang kesalahan, jangan-jangan organisasi kita sendiri yang belum beres gitu ya, Mas Angga. Oke, sangat insightful jawabannya. Sebelum kita close webinar kita hari ini, saya mau minta ketiga pembicara kita hari ini buat ngasih mungkin saran atau rekomendasi apa aja sih yang dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang mungkin pengen bikin bisnis sosial, bikin komunitas, atau apapun gitu yang mau mereka bikin saat ini. Mungkin dari Mas Angga dulu boleh sekalian. Oke. Kalau dari saya pribadi yang paling jelas adalah luruskan niatnya. Tetapkan niatnya, visinya buat apa. Kalau memang tujuannya berbuat kebaikan, maka tidak perlu terbebani sama besaran kegiatannya. Misalkan, mau teman-teman berbuat baik cuma kepada 1 orang, kepada 2 orang, dan sebagainya itu nggak masalah. Karena perbuatan baik itu sekalinya itu udah bener-bener baik, ya udah berhenti di situ. Gak usah dibanding-bandingkan kayak gitu. Yang kedua adalah kumpulkan tim yang bener-bener teman-teman bisa hargai mereka, bisa bener-bener jalan bareng sama mereka. Jangan sampai nanti kita ngumpulin banyak orang yang ujung-ujungnya buat kepentingan kita pribadi gitu, buat kayak nama kita pribadi atau popularitas kita pribadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa sama tujuan awalnya tadi untuk berbakti sama masyarakat, berkembang bersama masyarakat. Jadi jangan sampai kita menstigma diri kita sebagai pahlawan, sebagai orang yang baru datang, kemudian mereka tidak tahu apa-apa, sementara kita mungkin jago banget dan sebagainya. Jangan jadi pahlawan kesiangan, karena pada dasarnya masyarakat tuh tahu mereka butuh apa, mereka posting gimana dan sebagainya. Cuma mereka butuh pemantik, dan kita lah pemantiknya. Kayak gitu paling. Makasih. Terima kasih Mas Angga buat jawabannya. Semoga membantu ya buat teman-teman yang mungkin pengen bikin komunitas di daerahnya. Saya mau ke Mas Hanif juga nih. Pertanyaannya sama nih Mas Hanif. Kira-kira buat teman-teman yang mau bikin sesuatu nih di daerahnya gitu, apa aja sih yang perlu mereka persiapkan, apa aja yang perlu mereka pelajari gitu, kalau dari Mas Hanif sendiri. Silahkan Mas Hanif. Nah, kalau buat teman-teman semua yang kemudian pengen do something ke masyarakat di kotanya, pertama tadi bener tadi Mas Angga bilang, jangan datang dengan segala keilmuan dan segala merasa kalau saya ini adalah panacea atau obat terbaik buat masyarakat. Pertama yang harus kita lakukan ke masyarakat itu adalah datang, duduk bareng, dengarkan, berempati apa yang masyarakat rasakan. Nah, kadang-kadang itu memang masalah yang seringkali jadi hal yang sangat sering dilakukan oleh teman-teman yang datang dari kota, sudah belajar dari kota besar begitu ya, datang ke desa itu langsung merasa, wah ini nggak benar nih, menurut ilmu tuh begini. Enggak. Teman-teman harus duduk bareng dulu, berempati. Merasakan, kalau empati itu kan merasakan apa yang dirasakan oleh si masyarakatnya. Kalau teman-teman nggak terbiasa untuk, misalnya di sana dia bertanam sagu misalnya, teman-teman harus datang, harus belajar tanam sagu, ngerasain, ikut kebun, dan sebagainya, sampai pulang lagi apa yang dirasain. Jadi, semua kegiatan warga diikutin. Jika menjadi, itu kan jadi kayak gitu ya. Pertama, berempati dulu. Kedua, kemudian dipetakan apa yang ada di masyarakat tersebut, begitu. Memang masyarakat itu mereka menjalani kesehariannya, tapi teman-teman kalau punya keilmuannya, pertama setelah empati, teman-teman petakan yang ada di sana apa, tren teknologinya gimana, tren regulasi dan rules-nya seperti apa, tren culture dan sosialnya seperti apa, tren ekonominya seperti apa. Nggak semua hal-hal yang baik itu cocok di masyarakat tersebut. Contoh misalnya saya waktu itu kemarin diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman dari Manokwari Selatan ke sana, dan sebelumnya setelah itu ke Jayapura, saya nggak datang, oh internet itu bagus, sekolah itu bagus buat mereka. Nyatanya di Kabupaten Manokwari Selatan
di dusun Neno itu kalau nggak salah namanya saya lupa, itu mereka nggak butuh sekolah ternyata. Nah, kan kalau teman-teman ada di sana, wah mereka nggak butuh sekolah, padahal kan pendidikan itu penting. Nah, kalau teman-teman tidak melepaskan semua titel dan ego-ego yang semua teman-teman dapatkan itu, kita nggak akan berhasil. Jadi tentukan, tren apa yang terjadi di sana, bagaimana culture dan sosialnya. Tentukan, pasti beda di Boyolali misalnya pasti beda sama teman-teman di Banten, beda sama teman-teman di Jatinangor, beda sama teman-teman di Manokwari, beda sama teman-teman di Ambon dan sebagainya. Setiap daerah punya kekhasan masing-masing. Pelajari hal tersebut. Apalagi kalau kita bukan putra daerah dari sana begitu ya. Nah, kemudian setelah tadi empati, kemudian memetakan apa yang ada di sana, kemudian dibuat visinya. Jangan datang ke masyarakat itu langsung, menurut saya yang bagus ini gini, saya udah belajar, saya udah ngalamin. Nah, yang bagus adalah ABCD, enggak, libatkan masyarakat. Karena sesuatu yang nggak melibatkan masyarakat nggak akan long life. Kita hanya punya merasa punya pekerjaan, merasa punya job project dan sebagainya, tapi masyarakat nggak merasa dilibatkan. Akhirnya mereka nggak punya sense of belonging. Mereka nggak merasa kalau itu harusan. Saya mah udah baik-baik aja kok, gini-gini aja selama puluhan tahun. Orang mah gini kikiwe gitu ya, baik-baik aja gitu. Padahal mungkin ada sesuatu yang bikin kita kasih dampak buat mereka. Setelah itu tumbuh bersama. Jangan sampai teman-teman dapat kepercayaan tiba-tiba datang ke sana, laptopnya bagus, ininya bagus, tapi masyarakat di sana buat sanitasi yang baik aja nggak bisa kayak gitu. Nah itu yang kemudian coba dilakukan dari empati, memetakan tren yang ada di sana kondisinya, dan memetakan obat apa yang bisa kita sama-sama bangun, libatkan komunitas dan masyarakat, dan mungkin teman-teman juga perlu untuk mencari tim yang baik. Ya. Tim baik itu bukan berarti tim-tim yang hebat, karena kalau kehebatan, kepintaran itu bisa di-upgrade. Tapi yang paling penting adalah mau dulu. Kalau soal visi itu bisa diiterasi lah. Visi pertama mungkin tahun pertama kita kayak gini, visi kedua ada perubahan, mungkin kita iterasi lagi nggak masalah. Tapi yang penting cari tim yang sama-sama mau, kemudian dari mau itu kemudian bersama masyarakat. Jangan jadi sociopreneurship tapi keren di media sosial, keren dipanggil di TV dan sebagainya, tapi sebenarnya masyarakat di sana nggak merasa dilibatkan, bahkan masyarakat mungkin tidak merasa dibantu. Oke, semangat terus, panjang ekonomi Indonesia yang hari ini ada di jurang menuju resesi, semoga nggak menjadi resesi, tapi adalah tulang punggung dari ekonomi Indonesia adalah UMKM, tapi adalah masyarakat. Jadi jangan takut buat teman-teman untuk belajar, bukan zaman lagi di BUMN, PNS dan sebagainya, bukan berarti itu buruk, tapi ada ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang peran yang harus teman-teman isi, apalagi kalau teman-teman milenial harus banget bangun Indonesia dari desa-desa, dari masyarakatnya sendiri. Semangat. Itu Mbak Desi. Luar biasa jawaban Mas Hanif. Semuanya terwakilin ya gitu. Yang penting jangan mundur dulu, go ahead gitu ya. Jangan pantang nyerah, belajar terus. Dan yang pasti yang paling penting jangan jadi celebrity bisnis gitu ya Mas. Seolah-olah udah ada impact, tapi masyarakat yang dibawa itu nggak merasakan dampaknya gitu. Kalau dari Mas Agi sendiri gimana, Mas? Celebrity bisnis. Ya, celebrity. baru dapat insight malam ini, celebrity bisnis luar biasa. Oke, kalau dari saya pribadi, Mbak, pertama yang dan menjadi utama sih kenapa kemudian saya teman-teman itu konsisten karena mindset-nya ya. Jadi makanya teman-teman semua belajarlah bagaimana membangun mindset ketika memang teman-teman mau melakukan apapun itu. Karena setiap mau jadi entrepreneur, mau jadi social entrepreneur dan segala macam itu kalau mindsetnya sudah betul begitu ya, sudah betul-betul terbangun, itu akan mudah gitu kan ke depannya gitu kan. Apa yang kemudian bisa dilengkapi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi teman-teman yang memang mau jadi apapun itu jelas ya perlu ilmu gitu ya. Jadi kalau kita mau dunia harus dengan ilmu, mau akhirat mau ilmu sama, semuanya perlu ilmu. Nah, ilmu ini bisa didapatkan baik melalui sarana kayak YouTube, kayak sekarang ini mungkin kan webinar, kemudian dari buku, kemudian kalau saran saya adalah bisa didapatkan dengan proses magang. Jadi teman-teman semua ya kalau memang belum begitu yakin, kemudian belum ada bayangan atau belum merasa feel-nya, magang dulu aja gitu ya. Magang ke
apa namanya komunitas sejenis, apapun bisnis yang sejenis gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama mindsetnya harus betul-betul disiapkan. Kemudian yang kedua adalah harus ada ilmu tadi. Ilmu bisa didapatkan secara pengalaman dan pengalaman yang betul-betul ini ya bisa dengan magang. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman juga ya harus punya mentor. Gitu ya. Nah, mentor ini bisa dijadikan teman-teman untuk minimal untuk curhat. Kalau ada apa-apa gitu ya supaya nggak merenung sendiri gitu kan ya, nggak merasa sendirian, ya bisa tanya-tanya sama mentor dan segala macam. Dan mentornya juga harus yang memang betul-betul sesuai dengan bidangnya. Apalagi yang memang betul-betul punya pengalaman praktisi ya. Jadi bukan hanya apa namanya ya di media oke gitu kan, tapi sebenarnya secara teknis juga nggak ini. Apalagi tuh kalau selebritis mentor gitu ya. Enggak. Intinya mentor. Nah, kemudian yang keempat sih kalau bagi saya sih ya intinya kalau memang mindsetnya sudah oke, ilmu pengalamannya juga sudah ada gitu, kemudian mentornya juga sudah ada, ya action gitu Mbak. Jadi jangan kebanyakan persiapan gitu ya. Jangan kebanyakan perencanaan, sorry. Jangan kebanyakan perencanaan. Jadi kalau saya ya rencanakan dan persiapan yang secukupnya gitu ya. Jadi merencanakan dan menyiapkan yang secukupnya. Tapi action sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang penting juga buat teman-teman semua. Jadi jangan kebalik gitu kan ya, rencananya yang banyak gitu ya, persiapan yang banyak, actionnya ya secukupnya, nggak total dan segala macam, nggak akan jadi gitu ya. Dan terakhir adalah fokus dan konsisten. Itu saran saya sih sebenarnya itu Mbak. Dan ya kita bisa gabung di rumah milenial juga kan nanti bisa cerita dan segala macam. Ini sangat menurut saya begitu ya, dengan komunitas-komunitas cukup membantu. Bayangkan dulu 2013 saya cari komunitas petani peternak muda, sulit begitu. Cari mentor ya Masya Allah gitu kan, itu agak-agak berat. Nah sekarang ini terbuka lebar, artinya harusnya gitu teman-teman nih yang sekarang kita ada di webinar harusnya jauh lebih cepat. Karena apa? Semuanya sudah tersediakan gitu ya. Jadi nggak terhalang oleh tempat dan segala macam. Jadi harus betul-betul lebih yang bisa dilakukan. Saya kira itu saja Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ketiga pembicara kita hari ini. Luar biasa banget ya teman-teman materinya, mulai dari tantangannya apa, gimana cara menghadapinya, sampai teman-teman udah dibekalin nih sama ketiga pembicara kita hari ini, apa aja yang perlu dipelajarin, apa aja yang perlu dipersiapin, dan yang pasti buat teman-teman yang mungkin ada kepikiran nih bikin komunitas, bikin bisnis, atau inisiatif apapun yang mau dibikin di daerah, jangan ragu buat melangkah, jangan ragu buat bikin aja dulu sambil dicari gitu ya, sambil diperbaiki, sambil jalan berproses untuk mematangkan apa yang udah teman-teman mau bikin. Kita sampai di penghujung acara webinar kita hari ini. Sebelum saya mau mengakhiri sesinya, kita mau bikin ini dulu nih, sesi foto bareng secara virtual gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa menghidupkan kamera, bisa dihidupin nih kameranya, kita foto bareng untuk dokumentasi yang udah ikut webinar hari ini. Oke, mungkin Mas Angga bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Siap. Oke ya, saya ini dulu ya, saya screenshot dulu. 1, 2, 1, 2, 3, oke. Sekali lagi saya mau ngingetin buat teman-teman bahwa tanggal 24 hari Juli, Rumah Milenial akan mengadakan MTRIS. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya. Saya ketik aja kali ya di chat, follow Instagramnya, Instagram @rumah.milenial. Terus ada Rumah Milenial, terus ada YouTube-nya juga. YouTube-nya juga sama. Oke.
teman-teman bisa kepoin di Instagramnya. Untuk 3 hari ke depan akan ada banyak M-Talk series lainnya. Saya Desi Saragi, host webinar kita hari ini, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi pada webinar kali ini, dan terima kasih juga buat ketiga pembicara kita hari ini yang keren-keren dan luar biasa, materinya sangat sangat padat gitu. Semoga membantu buat teman-teman yang mau bikin bisnis sosial ataupun pergerakan di daerah. Terima kasih sebelumnya kepada Allah saya mohon maaf, kepada teman-teman saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif, Mas Elvin sebelumnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua, Mbak Desi dan Rumah Milenials. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.